Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan kami pengurus alumni Semasa 2000 masih dalam acara Ngobras 2000. Ngobrol bareng alumni Semansa 2000 Sumedang. Kali ini di episode yang keempat kita sudah kedatangan bintang tamu yang masih dalam lingkungan SMA Negeri 1 Sumedang. Kita langsung saja sambut, ini adalah Ratih Kemala Dewi. Oke, tepuk tangan dong. Kita langsung bincang-bincang dengan bersangkutan. Kita akan tanya-tanya. Ratih, apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah. Salaman dulu, tapi begini ya, karena kita bukan kemana aja Ratih teh? Ada di dunia Sumedang. Masih di Sumedang ya? Masih. Jadi semenjak keluar SMA Ratih nggak pernah kemana-mana? Oh enggak, dulu SMA terus kuliah di Bandung 4 tahun, nerusin di Jatinangor 2 tahun, 6 tahun berarti? 6 tahun. Nah terus kemudian di Jakarta 10 tahun. Jadi kuliah 16 tahun? Enggak, di Jakarta kerja. Oh, di Jakarta Kerja, punya anak di Jakarta, 10 tahun di Jakarta, pindah ke Sumedang tahun 2016. Dulu anak 1, 2, 3, 4, 5? 2, 2, Iya. itu produk Jakarta semua? produk sana semua. Setelah nikah di Jakarta, sekarang ada di Sumedang Di nih? Sumedang. Tapi sebelum lanjut, boleh dong cerita tentang sejarah dulu ya, barangkali rekan-rekan alumni ada yang sedikit memori lupa nih, Ratih teh lumana teh ya gitu. Dulu teh di SMA kelas berapa, di jurusan apa gitu, dan punya pengalaman apa diceritakan dulu. Baik rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang deui. Saya Ratih, kelas 13, 23, IPA 2. Kelas 3-nya kelas IPA 2. Pengalaman di SMA apa ya? Dulu aktif di OSIS, aktif di Paskibra, sama Pak Ketua OSIS kita, Kang Agus Soekarno Praja. Halo Kang Agus. Agus boleh disebut ya. Iya. Itu OSIS beliau ya? Iya. Berarti juga sebagai ketua juga? Di OSIS, beliau ketua OSIS, saya sekretaris umum. Jadi sering dari mulai gerbang Munsa dibuka sampai adzan maghrib tuh kita masih sama-sama di ruang OSIS dulu ya, Kang Agus. Kemudian di Paskibra Agus jadi Pak Lurah, ketua angkatan. Saya jadi Bu Lurahnya, ketua angkatan juga di Paskibra. Alhamdulillah kita sama-sama selama 3 tahun di kelas 1 sampai kelas 3. Ya kepisahnya saya kuliah, Kang Agus ikut di Akpol ya waktu itu. Tentunya banyak juga rekan-rekan yang lain di OSIS ya. Iya betul. Dulu ruangan OSIS itu sebelah mana sih? Kalau perlu dilihat lagi di balik Ruang OSIS dulu tuh di aula. Gitu. Sekarang nggak tahu masih ada ruangan itu atau enggak. Kalau Cuma nggak salah ada 4 ruangan nih. Ruangan OSIS, Repala, Pramuka dan PMR ya. Betul. iya Ada 4 ruangan. betul. Kang Yudi Repala kan gitu. Betul. Jadi Repala cuma waktu itu karena masing-masing sibuk jadi yang kita tidak tahu waktu itu sibuk di organisasi masing-masing. Jadi kita tidak saling nama dulu ya. Dan perlu dipererat kembali itu Pak. Karena gini, hari ini Ya. yang kita tahu hasil dari tim survei nasional atau sudah lama punya usaha catering atau kuliner atau apa disebutnya, boleh dulu diceritakan. Jadi dulu tuh lulus SMA, saya nerusin kuliah di farmasi, Bah. Di farmasi. Saya manggilnya Abah aja ya, Nggak apa-apa. karena lebih ada ikatan tersendiri antara Abah atau Budi gitu ya. Apa dan Abu? Nah gitu, jadi dulu saya nerusin di farmasi. Jujur, masuk farmasi itu kurang begitu menyukai, walaupun alhamdulillah nilai kimia saya lumayan bagus bersama dengan Pak Ade dan Bu Rosi waktu itu. Nah, saya ikut farmasi kuliah 4 tahun bukan karena senang lulus 4 tahun, tapi karena pengen cepet-cepet beres. Jadi diusahakan materi kuliah itu tidak mengulang. Lulus 4 tahun, udah 4 tahun, kata mama sama papa, nerusin katanya. Kagok hanya sebagai S1 farmasi, nerusin lah di Unpad, ngambil apoteker 2 tahun. Lulus apoteker 2 tahun, jadi apoteker, menggeluti dunia perapotekeran di Bandung, di Jakarta, di Sumedang. Di Sumedang saya buka apoteker di rumah, namanya Hewara Medika. Tapi karena kembali Bah, kalau usaha
tidak berdasarkan passionnya kan nggak akan benar ya. Jadi karena nggak suka, setelah surat izin prakteknya habis, saya nggak perpanjang lagi, udah cukup sampai 2019. Sampai 2019 tidak diperpanjang lagi, tapi karena senangnya masak, jadi nama Heloranya itu pindah ke nama catering sekarang. Oh sekarang berarti belum nggak usaha catering? Iya, dari 2019. Usaha catering sendiri, bisnisnya waktu itu masak sendiri, terus promosinya kemana? Atau sekarang sudah punya berapa karyawan sekarang? Alhamdulillah, rekan-rekan di rumah, tim Helora itu ada sekitar 7 orang. Jadi kita pemasarannya ke dinas-dinas, ke instansi. Kalau ada buat acara meeting, acara rapat, acara makan siang, yang rutinnya tuh ke dinas-dinas. Ada beberapa dinas yang sudah kerjasama untuk pengiriman catering harian. Jadi tiap hari dikirim. Sejarah nama Helora dari mana? Anak Dulu saya. Anak saya yang gede. Iya. Perempuan berarti ya? Perempuan, Namanya si kakak, Helora. namanya Helora. Jadi dari situ saya dikasih buat nama usaha. Selain itu juga saya produksi ini abon sapi. Abon sapi Helora ini alhamdulillah sudah bisa didapatkan di Asia Plaza sama Gria. Berarti udah lolos BPWM. Kalau di Gria sama di Asia Plaza karena kita tergabung di asosiasi UMKM, Mbak. Jadi bisa difasilitasi lewat itu. Lewat UMKM, lewat Hadirin Sumedang juga bisa difasilitasi untuk memasukkan produk. Asal sudah ada. Kalau yang usia begini untuk mendapatkan lisensi halalnya proses seperti apa? Nah, kalau halalnya ini karena produknya saya basicnya daging sapi, itu harus ada halal dulu dari RPH-nya, Rumah Potong Hewan. Harus ada itu, sudah ada halal dari RPH, nanti bisa diurus PIRT, NIB, sama halalnya juga. Penjualannya bisa via zaman sekarang nih? Via online. Bisa via Bisa. online. Itu kalau misalnya nanti rekan-rekan di luar sana dan Sabang sampai Merauke tentunya ingin mencoba mencicipi, menjajal produk Helora baik abon dan apa nih? Ini dendeng sapi, Dendeng sapi. khusus buat dendeng sapi. Kerewet-kerewet dehanya. Bukan. Oh bukan. Iya ini, yang Oh, ini. Nah iya. kalau dendengnya ini dipakainya dagingnya daging khas dalam, Mbak. Here ya teh. Iya. Oke. Jadi jaminan 1000%. Apa empuknya? Itu tinggal makan kalau digoreng dulu. Enggak, digoreng dulu. Kalau abon bisa tinggal makan. Abon bisa tinggal Kalau makan. ini? Kalau ini dendengnya dendeng gaji sapi, gaji susu saya ambilnya. Jadi nggak hancur kalau digoreng tuh. Kemarin waktu reuni Perak dilaksanakan, kan yang ngurus catering juga Rati ya, kebetulan rekan-rekan Iya. ini. Saya nggak lihat menu ini nih. Berarti waktu itu Rati menjajakan makanan ini memang khusus kalau di acara ini seperti itu, tidak makanan seperti ini ya, Iya. yang di hajatan kayak gimana. Oh enggak kalau menu buat catering beda Beda. dengan ini. Iya. Nah kalau rekan-rekan dari Alumni Selasa ini misalnya ada yang berminat nih, mau nyunatin anaknya, Boleh kontak atau langsung aja. mau mengadakan acara pesta apa, Boleh. bisa langsung catering dan Ino gimana caranya? Bisa langsung aja kontak ke nomor WA, nomor handphone yang ada di ada nggak di sini? Ya, nanti kita adain di bawah. Ada di sini. Boleh ya berarti ya? Boleh, Bisa sampai boleh. keluar kota Sumedang boleh? Bisa. Waktu kebetulan 2022 saya ikut menjamu para atlet Kabupaten Sumedang yang ikut Porda, yang ikut Porprov Tahun 2022. 2022 yang ada di wilayah Subang sama Cikarang. Jadi kita menjamunya di 2 tempat itu. Kita masak di sana. krunya dibawa ke sana, peralatan dibawa ke sana. Iya, kita bagi 2. Ada yang di tim Kalau Subang, untuk bahan ada baku belanja di sana tuh bawa dari Sumedang. ada sebagian yang belanja di tempat di sana, ada sebagian yang di Sumedang bawa ke sana. Oke, ngomong soal makanan tidak lengkap kalau nggak ada minuman. Iya. Tadi belum kopi dari kita ya. Belum. Rindu kopi pemersatu biasanya akan setiap ada pada waktu sudah dari nih. Iya. Sekedar menjajakan minuman khas dari Rindu Kopi Pemersatu. Nanti kita Enak, buka ya. bareng ya. Ada pelayannya mungkin di sini yang sudah ready. Nampaknya sudah siap tim dapur. Mangga silakan di bintang tamunya produksi Langsung dulu. kopi ini teh. Oh, Kuning atuh. Aduh, Mana dibantu? Iqbal. Mana wae. Tidak mau di dia. Alhamdulillah. Tidak mau di dia. Ante abdi mah biasa we, ieu tukang cuci piring. Eki kabayan dari. Oh, sana. Iya.
Saya manggilnya Eki karena dulu kita pernah sekelas ya. Ya, pernah Lama sekolah. nggak ketemu, sekarang Iya. jadi gampang. Alhamdulillah. Jadi kan Minum dulu nih. Ini adalah kopi. ini asli, ini kopinya Ini asli. kopi apa nih? Kopi dulu ya. Mah, ini kopi nang mah. Kopi nangkau dengan bismillah. Bisa. Bisa. Oke, silakan minum. Ini kan rekan kita nih, Ya. yang dulu sama-sama alumni Semansa, katanya sekarang sudah menjajaki bisnis kuliner, catering dan sebagainya. Ada produk abon sapi, ini produk unggulannya ya. Kerewet ya. Abon sapi, kerewet, sama itu dong dendeng. Boleh. Ini Ya. Ada kerewet benar. kalau Ada, ini dendeng. rekan-rekan mau pesen katanya bisa langsung call ke Raffi, bisa nanti kirim via paket ya. Di ininya juga ada nomor telepon. Ini kan makanan kemasan, biasanya sudah ada batas expire nih. Iya, Ini berapa hari, bulan, tahun iya. habisnya? Kalau abon ini bisa 4 Rekannya nggak apa-apa. Kalau abon ini 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan expirednya. Terus Kalau Bisa radakan itu 4 nanti. bulan, 9 bulan mengakhiri. Oh, benar. Kamu 12 bulan mah ada aja. kalau dendeng itu 6 bulan di dalam lemari. Oh ini nih Iya dendeng kekuatannya. Oh, sama. Kalau ini abon 4 bulan karena abon kan kalau dimasukin ke lemari es kalau kurang kedap nanti malah jadi apa ya? Nggak enak. Kecuali kalau kedap. Ini kebetulan sama saya nggak disiler takut nanti mau coba boleh. oh boleh dong. Coba. Oke. Boleh dong, barangkali ada yang mau ditanyain. Ini abonnya sini dulu karena Oh, boleh. Dikit super wow sih tahu. Ayo Ki, tanya-tanya Ki. Ini rekan kita katanya. Nanya apa ya? Dan tadi didengerin Inawe sama Yudi udah ngobrol banyak. Saya mau nanya apa? Udah beakeun pertanyaan itu deh. Balik atuh. Nggak balik aja. Tahun Yang minimal gini kan. Kita kelas ya dulu. Satu kelas. Satu kelas saya. Gitu. Ada tangan. Bau. Kesana nih. Bau aja. Aduh. Gitu tuh. Aduh. Oke, nanya-nanya dong. Nanya. Tentang Rati sekarang katanya dulu pernah ke Jakarta, ke Ah. Bandung, kuliahnya 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. 6 tahun sekarang sudah bisa kuliner. Barangkali Ki mau tanya-tanya cara pemesanan kalau bikin ini bikin sendiri atau gimana dong ngolahnya di rumah? Itu jadi orang lain nanya atau apa nih ya? Kurang beakeun nanya. Misalkan tadi ditanya dijawab yang tadi pengolahannya di mana gitu. Nah, boleh. Pengolahannya di rumah, Mbah. Di rumah. Iya, jadi Mungkin kalau lagi di rumah. kebetulan keluarga ini kan apa Keluarga bisnisnya sapi, ya? bisnis di sapi semua. Jadi Bukan keluarga sapi, bisnis di daging sapi. jadi bisnis sapi dari mulai penggemukan, dari mulai pemotongan, terus pemasaran semua. Nah dari situlah terpikir ide untuk mengolah yang basicnya itu ada di keluarga. Terus berway, dan itu namun awal kita itu terus akhirnya dia Hampura atuh ih pada isi nih. Dan gua mah maksudnya daredang gitu. Jadi selain abon, dendeng juga saya bikin juga bakso, Mbak. Bakso sapi, ada bakso ori, ada bakso bakso urat. Berarti Bulat, maksudnya bulat. Iya, kurang tata rucingan yang namanya Mas Sunda. Kurang ntar ngomongin bakso. apa nih? Kalau Rati bisa menjawab, ini gratis ya. Eki mau bisa oke nggak jawab? Nanti kenapa? Masih terus. Tadi kan ngomongin bakso. Nah, Kunaon. Eki ya. Kunaon tukang bakso mungkin dagang sok nakolan mangkok. ngedengi. Kunaon tukang bakso mungkin dagang sok nakolan mangkok. Jangan lebih kati lo, Dila, soal waktu. Masalahnya tukang bakso yang ada di daerah Cimalaka itu nakolana kokol, Bang. Wah, ya kunaon tak berarti. Sok, rek mangkok, rek koko, rek beduk. Kunaon. Hiji setengah, 2. Mau nakolan, mau Ya, nakolan. nanti kalian bayar ya. Terus? Kalau kalian bayar kopi ini. Kunaon tukang bakso mungkin dagang sok nakolan mangkok. Jawabannya sendok. Nah, betul ya? Clear ya? Oh, tepuk tangan dong. Langsung kau bisa kan tulis kita. Dan aku kokon mau bisa. Ya, itu kok Kesendok sendok ya. bukan sama gitu Dan rata-rata ku sendok. Demi Allah aja. Oke, lanjut tadi ya. Tadi berbisnis dendeng ini, abon sapi ini sudah berapa tahun Rati mencoba berbisnis ini? Kalau ini dari 2020-an lah. Tadi kan berhenti dari abon kan 2022. 2019. Berarti ada transisi dulu tuh. Dari 2019. Nah, 2019 ke 2020 Dagang bakso. enggak, Oh, coba dagang bakso. sempet loh. Oh, sempat. Jadi sampai sekarang bakso itu dikemas Juga bakso oke. Ah,
pernah dagang bakso. Bahasa ini cantik mungkin Oh, Pak. Nah, jadi bakso itu dijualnya di online, Bah. oh Di bakso. kemasan paku. Jual di kabayang gue berarti Mau nanya sorong orang ada lagi. orang-orang gitu kan. Gitu. Kalau gitu kan bisa ngontrak kayak gitu. Oh bisa. Tangannya. Oh iya. Oke, lanjut. Nah, apa tadi ya? Oh iya 2019 sampai 2020. Terus sebenarnya mulai rame, mulai banyak Lanjut. banyak teman-teman yang kenal, banyak teman-teman yang kenal tentang nama Hellora itu pada saat 2020 Juga ada ulah. Jadi tenornya itu sama baksonya berarti pas ya. COVID. Pas Covid berarti jualan bakso. Jadi alhamdulillah sekali pada kebanyakannya kan pelaku usaha di Sumedang itu, khususnya di Sumedang ya, umumnya di semua daerah pada saat COVID itu mereka agak Tutup gitu ya. ada yang sampai tutup, tapi justru saya memulai usaha itu pada saat COVID, Bah. Berarti ada kiat-kiat khusus ya. Kalau seorang melakukan wirausaha, coba nanti bisa sampaikan kepada kalian. Nah, Apa yang menjadi kunci usahanya berjalan dengan baik dan lancar tentunya. jadi Lagi kita bisa gitu. Atel tuh aku mana ya. jadi kan kalau tips and triknya usaha itu ada beberapa ya. Salah satunya Bisa mundur sampai nih kak. Oh, menurut passion itu kan hobi ya, hobi kita. Jangan sampai kita usaha bahkan apa. usaha dan ring, usaha ini sama-sama soal. Usaha. Lanjut. Usaha. Nah, nanti kita harus sesuai dengan hobi, harus sesuai dengan kesenangan. Jadi enjoy gitu, Mbak. Ngejalaninnya juga jangan sampai kita usaha tapi kita resep gitu. Jadi kalau usaha harus sesuai dengan apa yang kita sukai gitu ya. Nah, itu kalau kita suka kan capeknya nggak kerasa gitu, Mbak. Nah, Kayak asal rada nyambung. Capek deh. Rada nyambung Usaha sabun. itu beda. Jadi tapi dibahas setelah podcast nanti. Kayak. Jadi rekan-rekan itulah mungkin kiat-kiat bisnis usaha yang dilakukan oleh Rati. oh iya yang selanjutnya nih masih ada. Kita pilih pangsa pasar, Mbak. Pangsa pasar. Pangsa pasar. Jadi kita harus pilih dulu pangsa pasar. Kalau sekiranya tidak sesuai dengan produk yang kita miliki, jangan memaksakan. Janji atumannya Rati dagang bakso nawarin kain kamu. Enggak, maksudnya gini, kalau kita misalnya jualan bakso dengan harga sekian, nggak mungkin dijual di eceran, di asongan gitu kan. Jadi bakso yang dijual Rati harga berapa itu? Gitu. Harga berapa? Dijualnya per kilo sih, jadi kebanyakan kedai-kedai bakso banyak yang belinya baksonya doang. Jadi Di segmen yang terakhir ini mungkin akan ada yang ditanya khusus soal Eki nih, Jadi yang kayak- bisa bermanfaat untuk rekan-rekan alumni di rumah ya. Ya. Boleh Ki, silakan bertanya. Jadi saya tuh pengen tahu sih dari tadi teh. Jadi ini teh kan waktu COVID itu kan kalau misalkan kita tuh punya jaringannya kan susah ya. Jadi misalkan kemarin gitu ya dari teman-teman ada yang punya usaha yang sama, pengen mengembangkan usahana tak kudu kumaha cik Ratih teh itu teh. jadi gini, karena dari dulu saya suka banyak teman ya. Alhamdulillah sekarang pun banyak juga teman, dan salah satu trik dari saya untuk pemasaran produk, kita harus memperluas link, memperluas jaringan. Nah, iya, kita harus memperluas jaringan. Kebetulan saya tergabung di komunitas asosiasi dan kelompok UMKM Kabupaten Sumedang. Saya juga pengurus di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Sumedang. Jadi untuk teman-teman semua para pelaku usaha di Kabupaten Sumedang, silakan segera mendaftarkan diri dan produknya ke Kadin Kabupaten Sumedang. Insya Allah nanti di Kadin akan mendapatkan hal baru untuk bagaimana cara kita memasarkan produk. Nah, itu yang untuk yang UKM tadi teh, menghukumnya ke saha? Orang kudu ke mana tuh? Anu UKM tadi. UMKM Yang UMKM. di Kadin juga ada sebenarnya. Di Kadin jadi langsung ke Kadin. iya, di Kadin juga ada bidang UMKM-nya, ada bidang UMKM-nya. Nanti di situ bisa untuk legalitas, untuk membuat PIRT, NIB segala macam, itu bisa. Dibantunya. Dibantu. PIRT Persatuan Ibu Rumah Tangga. Nomor, Pak. Oh, nomor. Nomor Oke rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang punya bisnis usaha apapun itu ya, Iya, Rati bisa membantu rekan-rekan untuk melegalisasi produknya, betul. termasuk memasarkan produknya. Ya, acara podcast ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Iya. Rati sudah berbagi ilmu.
Kang Eki ada pertanyaan terakhir mungkin Iya. sebelum close. Sebelum ya rada serius pertanyaan ini untuk ke Kadin yang tadi yang UMKM tadi, apakah hanya untuk produk makanan kah atau ada usaha lain? Enggak. Dagang mau. Enggak, maksudnya kan Sugano aya naon bukan dagang, bukan makanan. bukan makanan. Apa juga apa kayak WO lah, apa Iya. yang lah yang kayak Ah. begitu. Kebetulan Kadin sekarang sudah punya beberapa ini ya binaan tempat jual oleh-oleh gitu kan. Terus sudah menjalin kerjasama dengan Indomaret juga. Jadi produk-produk UMKM nanti bisa disalurkan pemasarannya lewat Kadin ke Indomaret yang ada di Kabupaten Sumedang. Contohnya abon ini sudah masuk ke Asia Plaza itu ya? Asia Plaza sama Gria. Nah, untuk di luar makanan seperti batik, Ya. Sumedang terkenal dengan batik kesumedangannya. Batik, kerajinan itu pun bisa Difasilitasi. dilegalkan mereknya. dilegalkan. Iya, lewat haki gitu kan nanti. Kalau Hero Jodoh? Biro Jodoh, Jodoh. Biro Jodoh saya dulu justru bangunan nih di Biro Jodoh sebelah mana ini? Kita cari mana-mana oke? Oke. Kamu berikutnya ke Biro Jodoh, kamu berikutnya lebih bagus itu. Rekan-rekan, itulah sekilas bincang-bincang dengan rekan kita Ranti Kemala Dewi ya, tentang usahanya sekarang. Banyak sekali tentunya yang disampaikan tadi. Memang rekan-rekan memiliki bisnis apapun itu yang butuh legalisasi, pemasaran, mungkin bisa langsung hubungi Ranti ya. Boleh. Silakan hubungi kontaknya di nomor yang nanti kita share di acara Ngobras 2000. Demikian bincang-bincang kali ini. Terima kasih Ranti, Sama-sama. Hatur Nuhun, Kang Kabayan, Eki Sami-sami. hari ini kopinya. Terima kasih. Tata Rusina Ere Wayan Kebayan. Itulah bincang-bincang singkat dengan rekan kita Ranti Kemala Dewi. Selamat berjumpa kembali di episode Ngobras selanjutnya. Jadi jangan lupa tetap santai, serius dan Sukses. tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung baraya moal eta. Bohong. 1, 2. Yang boleh itu. Enak. Wah. Nah, ya. Sama capek. Heeh. Dek. Ya. Enak mau. Wah. Kok nggak tahu ciki we anjir. Oke, pada mantap.